Teman-teman suka mendengar nggak orang-orang membandingkan kuliah antara di kampus negeri dengan kampus swasta? Atau kamu suka diskusi dengan teman-teman kira-kira kuliahnya mau di negeri atau kampus swasta? Atau bahkan orang tua kamu sudah sering kali bertanya, "Dek, kamu mau kuliah di negeri atau swasta?" Atau juga geng kamu udah kompak, geng teman-teman kamu itu semuanya mau kuliah di kampus negeri atau kampus swasta, atau kamu masih bingung karena banyak pertanyaan itu apakah negeri atau swasta. Ada juga yang bilang kampus swasta lebih mahal, kampus negeri ya lebih murah atau terjangkau. Ada juga yang bilang kampus negeri lebih bagus dibanding kampus swasta. Benarkah seperti itu? Yuk kita diskusikan di channel catatan karir. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya, dan semoga makin cemerlang untuk rencana hari ini dan rencana kamu ke depan, baik yang belum berkarir maupun yang sudah berkarir. Yang sudah berkarir, semoga karirnya makin melejit, makin gemilang, makin mantap deh pokoknya ya. Oke teman-teman, dalam kesempatan ini kita diskusi yuk tentang kampus negeri versus kampus swasta. Nah ya, sudah diawali tadi ya dengan kira-kira nih teman-teman sudah sedikit banyak diskusi barangkali, atau ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan teman, dengan sahabat yang lain. Kamu mau ke kampus mana sih, negeri atau swasta? Yang bagus yang mana? Yang lebih mahal atau lebih murah yang mana, itu kan? Atau yang kira-kira lulusannya lebih dilihat itu lulusan negeri atau lulusan kampus swasta. Nah ini kan sering banget nih yang muncul pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi di masyarakat kita, di dunia pertemanan kita, di media sosial juga. Mana kira-kira yang paling bagus antara swasta dan negeri ya untuk masalah kampus. Oke guys, kita diskusikan di kolom komentar ini ya, menurut kamu mana sih pilihannya antara negeri dan swasta ini, lebih baik yang mana yang dipilih gitu kan. Oke, kita coba menjelaskan ya. Semoga dengan penjelasan ini bisa menambah referensi untuk kamu memilih kampus apakah negeri atau swasta, atau mungkin dua-duanya ya. Di kampus iya, di kampus negeri iya, di kampus swasta juga iya. Oke teman-teman, baik, pertama, kenapa sih kita harus kuliah ya? Ini pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa harus kuliah ya? Kan banyak tuh orang kuliah tapi malah pengangguran, orang kuliah tapi malah masih bergantung pada orang tuanya, jajan aja minta sama orang tuanya ya. Orang kuliah tetapi malah ada yang jadi koruptor, ada yang maling, ada yang pokoknya banyak macam-macam lah ya. Terkait masalah orang kuliah ternyata tidak sukses juga. Banyak tuh orang yang hanya lulusan SD, banyak tuh orang yang hanya lulusan SMP, atau mungkin tidak sekolah tetapi mereka punya usaha yang bagus, bahkan bisa mengalahkan ya orang-orang yang berpendidikan tinggi. Nah ini yang jadi masalah, atau seringkali terangkat ya masalah ini di forum-forum sosial maupun di dunia nyata. Baik teman-teman, berkaitan masalah pertanyaan tadi, kenapa sih orang harus kuliah ya? Sebenarnya kuliah ini bukan yang utama ya. Yang utama adalah kita bagaimana ingin meningkatkan pertama skill, meningkatkan kemampuan, atau mendapatkan ilmuwan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Nah pada kondisi dan situasi seperti saat ini, untuk mengasah kemampuan, untuk meningkatkan keilmuan, untuk menambah wawasan, itu biasanya, memang sekarang itu dilembagakan, diinstitusikan, apalagi nih ya. Jadi untuk mendapatkan hal itu semua ya, kita dapatnya ya di sebuah lembaga ya, di sebuah instansi namanya kampus biasanya. Kenapa kampus? Ya di sanalah ada kumpulan-kumpulan orang yang memiliki suatu kapasitas keilmuan di atas kita ya. Ya kita sebut misalnya, anggaplah kita sebut dengan namanya dosen yang mengajari kita, yang memberikan pengetahuan kepada kita. Ada fasilitas sumber keilmuan di sana yang sifatnya fisik bernama perpustakaan, kumpulan buku-buku, sumber pengetahuan, sumber bacaan, sumber referensi belajar. Ya, di sana kita akan mendapatkan informasi untuk menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita. Dunia kampus itu, ya kan? Kumpulan-kumpulan materi, kumpulan-kumpulan pembahasan keilmuan kita ada di sana.
Ya gimana? Jadi kita harus kuliah kan berarti ya. Kemudian juga ada semacam network atau relasi-relasi tentang masalah keilmuan kita dengan yang lainnya ya, dengan kampus yang lain, dengan komunitas yang lain, atau mungkin dengan sebuah lembaga yang lain. Ya biasanya itu kita mudah dapatkan di kampus. Memang sih kampus tidak jadi utama, tetapi tadi kalau ingin meningkatkan keilmuan, meningkatkan wawasan, apalagi menambah jenjang karir, ya salah satu alternatifnya ya memang harus kuliah. Nah jadi kuliah ini sangat penting sekali, walaupun memang banyak fakta yang tidak kita pungkiri ya. Banyak orang juga sukses tidak lulusan kuliah, tetapi tadi itu banyak fasilitas yang kita dapatkan ketika kita kuliah. Maka dari itu sih saran saya ya, kalau memang ada waktu yang senggang nih bagi barangkali yang sudah kerja, ada dana yang bisa tercukupi barangkali yang kesulitan dana ya, ada kemampuan dan kemauan bagi yang mereka malas ya kuliah. Nah, bagaimana nih kalau dihubungkan dengan masalah tadi, apakah ke negeri, apakah swasta? Bingung ya? Gue juga bingung ya. Oke teman-teman, jadi kalau dasarnya tadi kita ingin meningkatkan kemampuan kita, memiliki kemampuan atau kompetensi tertentu, atau tadi meningkatkan jenjang karir kita, ya kuliah di negeri ataupun swasta sih tak masalah, karena banyak kampus negeri yang baik, yang bagus, banyak juga kampus swasta yang bagus juga ya, yang mencetak lulusan-lulusan yang benar-benar jadi di Indonesia ini kan. Jadi utamanya adalah bukan mana yang bagus antara negeri, bukan antara dengan swasta ya, masing-masing punya kelebihan dan mungkin kelemahan juga. Contoh begini, di kampus negeri kan terkenal nih masalah biaya memang relatif lebih terjangkau ya dibanding kampus swasta. Adapun memang tidak semua disamaratakan ya, ada juga kampus negeri yang cukup tinggi biayanya dibanding kampus swasta. Tapi kan rata-rata orang tahulah kampus negeri memang lebih banyak terjangkau ya masalah biaya dibanding kampus swasta. Apalagi banyak keringanan biaya dari beasiswa yang disediakan ya. Ya wajar juga karena kan kampus negeri ini kan punya pemerintah. Subsidi dananya sangat besar sekali ya. Jadi masalah dana insya Allah lah tak masalah, atau bisa banyak subsidi dari pemerintah. Jadi masalah biaya makanya memang agak lebih miring ya dibanding kampus swasta. Tapi hati-hati juga karena masalah ini banyak orang yang terlalu membanggakan diri, dia masuk kampus negeri, ujungnya dia ya sombong gitu kan, kuliahnya tidak beres. Yang penting gue kuliah di kampus yang negeri lah, yang bagus, yang favorit. Masalah jurusannya apa, mau lulus atau tidak ya termasalah, yang penting kuliah di kampus negeri itu aja kan. Nah ini hati-hati ya, ada godaan-godaan yang bisa jadi sifat ujub itu muncul. Atau juga barangkali hanya asal-asalan ya, yang penting dia masuk kuliah, bodo amat mau lulus ke, mau enggak ke, mau dapat nilai yang bagus ke ya, atau mau lulusnya lama lebih dari 5 tahun, bodo amat ya. Nah ini bisa juga jadi kelemahan kita kalau kita tidak bisa memanage diri ya. Nah adapun kampus swasta, nah ada positifnya nih. Barangkali teman-teman yang milih kampus swasta ada kendala masalah biaya ya, pas-pasan barangkali atau agak berat, tapi bisa kuliah di kampus swasta bisa jadi motivasi untuk bisa cepat lulus ya. Bisa jadi untuk berprestasi sehingga dapat potongan biaya atau dapat beasiswa. Bisa juga termotivasi untuk dia serius kuliahnya karena dikejar biaya tadi ya. Makin lama kuliah barangkali makin banyak biaya yang keluar, makin cepat selesai makin selesai juga masalah pembiayaan kan. Jadi ada sisi positifnya juga untuk bisa lebih mendalami untuk kuliah biar lebih cepat selesai. Nah dalam sisi yang lain bisa juga nih kampus swasta karena memang bersaing dengan negeri, mereka fasilitasnya bisa mungkin lebih lengkap ya, lebih bagus, dan pelayanannya juga lebih oke ya, lebih excellent lah bahasa kampusnya katanya kan. Nah jadi teman-teman sudahlah kita membandingkan kampus negeri dan swasta, tapi tidak benar kuliahnya ya, karena memang sih banyak kasus juga seperti swasta ini memang masih banyak dianggap miring. Contohnya banyak kampus abal-abal, dan beberapa tahun terakhir bahkan sampai muncul ya di televisi puluhan kampus yang abal-abal tidak dapat
apa istilahnya sih, tidak di ACC atau tidak resmi atau ilegal lah ya, yang itu bikinan sendiri kan, yang penting ada mahasiswa, ada duit yang masuk, kuliah sembarangan ya, kemudian ijazahnya bahkan mohon maaf bisa dibeli ya dan sejenisnya. Itu kan beberapa kasus muncul ya di media media online atau media elektronik. Nah, juga ada hal yang menarik memang, bukan hampir ya, ada beberapa kampus swasta kemudian jadi kampus negeri nih ya. Ada, kalau kita boleh menyebutkan, tolong koreksi ya kalau salah ya, ada misalnya nih yang baru-baru beberapa tahun ini di mana ya, kalau nggak salah di Tasikmalaya ya, ada Unsil, Universitas Siliwangi. Itu kan awalnya kampus swasta, kemudian sekarang jadi kampus negeri. Di Karawang ada Singapura Bangsa yang awalnya swasta, sekarang jadi negeri. Yang di Provinsi Banten dulu Untirta itu kalau tidak salah kampus swasta ya, sekarang jadi kampus negeri. Ya, nah ini juga ada hal yang menarik nih. Dulu saya waktu sekolah, waktu SMA itu berpikir, karena kurangnya informasi ya, berpikir kalau milih kampus itu yang namanya harus ada N-nya, ada negerinya. Contoh nih, UNJ Universitas Negeri Jakarta, UNY Universitas Negeri Yogyakarta, UNMED ya, Universitas Negeri Medan. Kalau kampus yang tidak N-nya, yang tidak ada negerinya ya namanya itu, berarti itu kampus swasta. Selain UNMED, selain UNJ, selain UNY itu berarti swasta. UI Universitas Indonesia itu swasta. UGM Universitas Gajah Mada berarti itu swasta. ITB Institut Teknologi Bandung itu swasta. Kenapa? Karena tidak ada N-nya, negerinya. Itu dulu pemahaman saya waktu dulu sekolah yang kurangnya informasi ya, tidak ikut bimbel seperti teman-teman, kurangnya wawasan atau asupan tentang informasi perkuliahan. Asupan ya, kayak lagi makan aja. Jadi itu pengalaman saya dulu ya. Nah, walaupun alhamdulillah akhirnya kuliah juga gitu ya. Nah, jadi ternyata bukan ya. Jadi kampus negeri itu tidak harus ada N-nya, karena saya berpikirnya itu tuh SMA. SMA kan kalau negeri itu selalu ada N-nya, kalau bukan negeri nggak ada N-nya tuh. Memang iya ya, betul juga kan ya nggak? Jadi kalau SMA itu SMAN, Sekolah Menengah Atas Negeri. Ya kan? Nah, kalau swasta kan SMAS ya, atau SMAS, Sekolah Menengah Atas Swasta. Nah, memang ya SMA begitu memang ya, kalau tidak ada N-nya berarti swasta. Tapi kalau kampus beda ya. Kalau kampus itu tidak selalu ada N-nya baru disebut atau masuk kategori negeri. Ya, jadi banyak ya jenis kampus negeri yang itu bukan ada istilah N-nya ya, yang tidak ada istilah N-nya ya. Oke, jadi kembali ke topik tadi teman-teman. Ya, yang paling menentukan karir kita itu adalah kemampuan kita ketika kita kuliah. Kita ini serius atau tidak, kita punya suatu kompetensi yang bisa kita amalkan, yang bisa bermanfaat buat banyak orang, yang bisa bermanfaat buat perusahaan. Itu kita punya